presentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 22. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Pri Arianto NIM 4057 dan ada teman saya Muhammad Rizky Hairun dan juga Dimas Setia. Baik, langsung saja menuju materi ya. Di sini ada pemungut pajak. Siapa sih yang pemungut pajak di negara kita ini? Yaitu menurut pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang pertama, yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan UP. 4. Kuasa penggunaan anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima yaitu ada BUMN, badan usaha milik negara, yaitu badan yang seluruhnya sebagian besarnya itu modalnya dimiliki oleh negara. Dan yang keenam itu ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh, industri dan badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang. Dan di sini ada tarif pajak. Saya akan membahas atas impor dahulu. Atas impor yaitu yang pertama, yang menggunakan API. Apa sih API itu? API adalah singkatan dari angka pengenal importir, yaitu 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, ini tidak memakai API, non API, yaitu 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai, yaitu 7,5% dikali harga jual lelang. Dan saya akan membahas atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN, dan BUMD, badan usaha milik daerah, yaitu 1,5% dikali harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga yaitu pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan, yaitu 0,25% kali harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN. Baik, di sini ada saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22. Yang pertama, saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22 yaitu proses keduanya baik terutang maupun pelunasannya dilakukan secara bersamaan pada waktu transaksi pembayaran bea masuk. Dalam segi pembayaran bea masuk bisa ditangguhkan atau dibebaskan kesemuanya. Itu tidak tergolong di dalam pengecualian hasil pemungutan pajak pasal 22. Untuk terutang dalam pasal 22 dan bisa dilunasi pada waktu penyelesaian di dalam dokumen pemberitahuan PABan saat impor. Yang kedua, pemungutan menurut pasal 22 berhak dilakukan oleh badan pemungut pajak selainnya. Harus disetorkan oleh pemungut dan dimasukkan ke dalam kas negara. Dapat melalui bank devisa, kantor pos, atau suatu badan yang dapat direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan negara kita Indonesia. Yang ketiga, tanda bukti seperti bentuk surat setoran pajak merupakan suatu bukti bahwa sudah melakukan pembayaran pajak yang sah baik menurut negara maupun perundang-undangan. Dikecualikan dari pemungutan pajak. 1. Kegiatan impor barang yang diartikan penyerahan satu barang berdasarkan dari ketentuan di dalam perundang-undangan dan bukan termasuk terutang pajak penghasilan.
2. Setiap bank impor yang tergolong bebas pungutan bea masuk atau pajak penambahan nilai impor yang rentang waktu sementara apabila waktu impornya termasuk untuk diekspor kembali. 3. Reimpor atau reimpor kembali meliputi barang-barang yang sudah diekspor selanjutnya diimpor kembali memiliki kualitas yang sama dan digunakan untuk keperluan perbaikan, pengujian, dan pengerjaan yang memenuhi syarat dari ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Pembayaran saat dilakukan pemungut pajak harus sesuai dengan syarat yang berlaku. 5. Surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang berhak menerbitkan adalah Direktur Jenderal Pajak. 6. Ketentuan pengecualian tentang PPh pasal 22 atas dilaksanakannya impor barang yang terkait dengan pembebasan dan pungutan bea masuk atau PPN dari kegiatan impor sementara tata cara yang harus sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau bisa kita kenal Direktur Jenderal Pajak. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sebagai berikut. 1. Pajak penghasil pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk. 2. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. 3. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 4. Pajak penghasilan pasal 22 penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut saat penjualan. 5. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. 6. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dan pedagang pengumpulan terutang pada saat pembelian. 7. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran, yaitu importif yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Herudin Amsari, NIM 4050. Saya sendiri pemateri ketiga. Untuk sebelumnya, terima kasih buat materi yang kedua. Tata cara dan prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan barang dan kegiatan di barang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Sebagai tindak lanjut Peraturan Materi Keuangan Nomor 153 MPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di barang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur lebih lanjut masalah yang dimaksud dengan peraturan sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang bergerak di bidang industri baja yang merupakan industri hulu berstatus sebagai pemungut pajak penghasil 22. Penunjukan pemungut pasal 22 sebagai dimaksud angka 5 dilakukan kepada KPP yang di wilayah kerjanya meliputi tempat kependudukan badan usaha yang melakukan penjualan hasil produksinya di dalam negeri dengan surat keputusan yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Nomor 3. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha otomotif adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri otomotif termasuk ATPM, agen tunggal pemegang merek, APM, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor.
Yang keempat, penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22 sebagai mana dimaksud dengan angka 7 dilakukan kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kependudukan industri dan importir yang melakukan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul derajat surat keputusan yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Nomor 5, pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan importir yang bergerak dalam sektor ketuhanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Yang keenam, dalam hal badan usaha sebagai pemungut pajak angka 5 dan angka 7 tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pasal 22. Maka Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pencabutan penunjukan wajib pajak sebagai pemungut PPh pasal 22. Dalam pemungut pasal 22 setelah pajak terjadinya pengeluaran, pembelian harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada pemungut PPh pasal 22. Yang kedelapan, pembuatan nota retur harus dibuat dalam masa pajak terjadinya pembelian barang hasil produksi. 9. Pembelian barang hasil produksi dianggap tidak terjadi dalam hal yang pertama, masa pajak terjadinya pembelian atas pengembalian tersebut dilakukan penggantian dengan barang yang baik dalam jumlah fisik maupun harganya. Yang kedua, nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan. Yang ketiga, nota retur tidak dibuat dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang hasil produksi. Dalam hal nota retur telah memenuhi ketentuan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut dapat dikurangkan dari pajak penghasilan 22 terutang dalam masa pajak terjadinya pengambilan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.